aku cuma ngucapin nih gue mau bunuh orang ini nih yang di depan gue. Aku pernah gini, ini siapa ya? Firda Razak. Iya, kok kayak nenek-nenek sih lo? Ngesot nih kayaknya. Ngesot nih. Aku dendam awamu. Kamu mau bikin saya kelihatan kayak nenek-nenek seperti kamu. Kamu itu tua dibandingkan aku. Allah. Jika kau bisa menjaga keduanya, maka kau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan. Allah sabar. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkolaborasi lagi dengan artis. Ini adalah artis legend. Siapa yang nggak kenal beliau? Apalagi yang angkatan-angkatan saya. Dulu ada film yang sangat viral namanya Lupus, dan beliau adalah pemeran adiknya Lupus alias Lulu. Ini dia Mbak Firda Razak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Agak masih flu sedikit tapi ya oke. Tapi beliau ini memang terkenal baby face ya. Dulu aja waktu Lupus wajahnya begini. Sekarang masih begini-begini aja gitu. Nggak gede-gede lagi ya. Iya, imut-imut gitu kalau bahasa sekarang gitu. Nah, ini Mbak Firda mau cerita pengalaman-pengalaman di luar nalar atau pengalaman yang dialami selama ini tapi yang masih menjadi misteri gitu, yang ingin diungkap gitu. Makanya beliau bersedia berkolaborasi dengan Mata Langit. Bisa ceritakan Mbak pengalaman di luar nalarnya itu seperti apa? Ya, jadi basicnya aku itu kan orang yang nggak percaya mistis, nggak percaya magic, nggak percaya kayak gitu-gitu tadinya. Karena apa? Bukannya aku sombong, tapi karena ketakutan. Aku orang yang sangat penakut. Jadi dari dulu tuh sama orang tua, sama om tante tuh udah dibilang, oh kalau hal-hal kayak gitu nggak ada, harus dilawan. Jadi aku dibikin gimana caranya nggak percaya, dan kalau misalnya lagi bercerita tentang hal-hal yang seperti goib gitu, kita dibikin jadi kayak bercandaan. Nah, beberapa tahun yang lalu saya mengalami hal-hal yang itu di luar nalar. Karena apa? Saya pernah merasakan sakit, jalan susah, ngilu, terus saya tiba-tiba merasa kedinginan pas kita lagi pergi ke supermarket, terus saya yang tiba-tiba sampai menggigil begitu. Terus saya pernah sekali waktu mau donor darah di rumah sakit, adik aku tuh bilang, tahan, istighfar. Tahu nggak apa yang aku ucapin? Aku cuma ngucapin ini gue mau bunuh orang ini nih yang di depan gue. Jadi ada orang kasih tahu ke kita kalau bisa donor darah boleh nggak disumbangkan ke anak-anak talasemia. Jadi dia mengantarkan ke ruangan talasemia gitu. Dia di depan, jadi aku berdua sama dia aku gitu. Jadi pas waktu aku bilang, kayak gue mau bunuh orang itu. Terus tiba-tiba muka aku jadi kayak macan gitu. Terus adikku bilang istighfar, dia megangin aku. Gue nggak mau, gue nggak suka kayak gitu. Kebetulan dari tempat donor darah itu kita mungkin di situ ada kamar jenazah, jadi kita lewatin untuk ke ruangan talasemia itu kita harus lewatin kamar jenazah. Itu hal-hal yang buat aku tuh di luar nalar aku. Jadi aku kadang-kadang suka gini, nggak mungkin suka yang kayak begitu. Beberapa tahun terakhir ini aku mengalami kayak yang alergi. Kayak alergi, gatel-gatel itu timbulnya setiap 3 hari, 2 hari sekali. Aku udah periksa ke dokter, udah tes alergi, aman-aman aja. Tadinya aku pikir kan karena aku pelihara kucing, alergi dari bulu kucing. Terusnya ternyata aman, nggak kenapa-napa. Aku cuma mikir apa karena usia bertambah, sekarang badan kita jadi sensitif dengan udara, dengan apa. Aku selalu iya kayak gitu, coba positif aja. Tapi heran kok kayak ada jadwalnya gitu loh. Aku tuh pernah ini curhat gitu sama temen, sering aku curhat sama temen. Terus aku bilang ini, tapi kok kayak ada jadwalnya ya gitu. Kalau misalnya datangnya itu di saat misalnya aku lagi kerja kayak gitu, lagi syuting gitu kan. Dan aku jadi ketergantungan sama obat alergi yang aku harus minum terus gitu. Dan aku sampai diingetin, hati-hati loh obat itu takutnya nyerangnya ke ginjal gitu kan. Tapi gimana lagi ya? Iya, obat itu yang bisa nolong. Aku pernah nahan nggak minum obat, itu badan aku sampai panas
saking maksudnya udah di dalam kulit tuh kayak gatel-gatelnya itu kayak kali gata gitu bisa ngerasain kan. Terus aku pernah lagi syuting yang orang tuh syuting ketemu temen yang orang ngeliat aku tuh kayak nenek-nenek tua renta. Terus aku kan pernah bilang ya emang gua udah nenek-nenek, aku bilang gitu kan. Enggak, lu tau gak sih orang tua nenek-nenek yang ada di film-film, nah lu kayak gitu, sosok lu tuh gue ngeliat dari jauh tuh lu kayak gitu. Itu kesaksian orang-orang di sekitar Mbak saat syuting itu? Iya. Bukan hanya satu orang yang ngomong? Bukannya cuma satu orang, beda temen, beda lokasi. Gak usah gitu sama Norma Yunita ketemu di Pondok Indah Mall, pernah Fir sehat kan Fir? Sehat ya, dia gitu. Terus dia kayak ngeliat, pokoknya lu harus sehat, dia bilang gitu, tapi dia gak ceritain. Kayak kode ya bahwa dia melihat sesuatu aneh di badan Mbak ya? Iya, karena begitu banyak orang yang melihat keadaan aku waktu itu tuh kayak misalnya kayak orang yang maskaranya luntur kayak gitu loh. Tau gak ya? Di film-film itu yang kayak Ya, film horor bener sih kayak gitu. Sampai waktu aku pas lagi syuting, aku pernah gini, ini siapa ya? Apa aku digituin? Terus saya, Firda Razak. Iya, kok kayak nenek-nenek sih lo? Gitu, itu langsung spontan gitu. Masa sih? Iya, sorry ya, kok beda banget? Tuh, jadi orang sih melihatnya lebih ke sosok nenek-nenek, tapi aku bilang, aku selalu yang positive thinking gitu. Gue udah nenek-nenek sih gitu, tapi sosok nenek ini ada sih yang bilang sama aku, jadi gini, kayak misalnya sekarang aku merasa rezeki aku tuh ketutup. Tadi aku nggak percaya tuh yang namanya orang ditutup rezekinya pas segala macam. Aku cuma berpikir bahwa kalau misalnya kita lagi nggak dikasih rezeki, berarti itu adalah kesalahan kita. Kadang-kadang aku suka balikin begitu. Bagus introspeksi jadinya ya. Iya, aku suka ada yang salah nih, mungkin kurang sedekahnya, kurang apa gitu. Tapi kok berturut-turut sih aku ada tawaran 7 loh kemarin nih, ya apa stripping, apa segala macam. Ya, FTV semuanya udah ya ada 7 itu dan semuanya tuh nggak ada yang gol. Dan aku nggak pernah kejadian kayak gitu. Dalam 1 tahun biasanya aku selalu ada syuting, itu pasti ada. Tapi tahun ini aku bener-bener yang nol. Gitu ya? Iya. Sampai ke urusan pekerjaan kayak terganggu ya? Iya. Dan aku emang dulu juga pernah gini, usaha kue-kue gitu. Tiba-tiba Nerima aku pesanan? Tadi kan sebelum aku terima penitipan kucing, aku makanan dulu gitu. Iya. Dengan PD-nya karena makanan aku pokoknya aku yakin pasti enak. Laku. Aku bikin klaper tart karena itu yang spesial ya aku. Aku bisa sekali waktu kirim ke 3 orang, itu yang 1 orang itu 3 kali bolak-balik aku harus ganti. Basi, gosong, ininya apa? Komplain orangnya? Ya, kok ininya begini, oh tenang aja, nanti aku ganti. Jadi aku bikin cepet-cepet. Ya Allah. Aku bikin cepet-cepet, dia udah ganti. Terus akhirnya masih rasanya, Leo sekarang ini begini rasanya kemanis apa. Jadi ada 3 orang yang 3 kali aku, ya tadi kita mau untung, malah aku jadi bener-bener usaha aku tuh yang buntung. Makanya aku langsung, aduh kalau saya makanan kayaknya mungkin terlalu banyak resiko yang harus aku ini. Aku nggak mau disalahin kalau terjadi sesuatu sama orang itu. Akhirnya aku, ya udahlah kita bikin yang usaha tempat penitipan kucing aja. Kalau yang usaha tempat penitipan kucing sudah berapa lama? Udah 3 tahun, jalan 4 tahun. Sekarang apa yang ingin diketahui nih setelah bertemu Panglima? Mau memastikan apakah ada gangguan di badan ya? Iya. Nah terus habis itu Mbak juga ngirim foto, kata Panglima memang ada gangguan. Nah silakan Panglima disampaikan di badannya ada apa? Aku deg-degan sih. Kalau saya sih dari tadi saya mencium hawa bau siluman ular di badan Mbak Frida, dan menurut mata batin saya melihat juga ada sosok kayak pocong, ada siluman kelelawar, ada makhluk seperti celeng tuh kayak babi. Biasanya kalau celeng itu biar membuat orang miskin gitu, karena apa yang dia dapat itu nggak akan bisa bertahan. Biasanya begitu dapat keluar lagi, mungkin yang keluar lebih banyak daripada yang didapat. Biasanya begitu. Kalau ular biasanya identik dengan penyakit alergi, gatal-gatal. Kalau kelelawar itu yang saya tahu itu seperti pengintainya gitu, detektifnya lah untuk melihat apa saja aktivitas Mbak Frida selama ini, apa sudah kena, apa sudah kesakitan. Nah, dia yang nanti buat laporan ke si dukun yang mengirimkan sihir itu. Ada kiriman sihir dari seorang Kalau dukun. saya lihat iya, bayangan saya dalam masalah ini ada sosok perempuan juga yang terlibat dalam pembuatan sihir ini ke Mbak Frida, ada sosok pria juga. Jadi ada kayaknya sama yang pria sama yang wanita ini beda kubu. Beda gitu. kasus ya? Beda kubu, maksudnya Nggak berhubungan. nggak berhubungan mereka gitu. Nah kalau satu hal lagi itu dari entertain, jadi ada tiga arah. Dan ini diserangnya bukan di satu waktu, bukan di 1 tahun. Misalnya di tahun 2022 itu beda orang yang ngerjain.
di 2021 Tidak bersamaan ya berarti? tidak bersamaan. Jadi beda-beda, tapi karena penyakit ini sudah numpuk di badan artinya, jadi sangat berasa gitu. Sangat berasa ke badan, makanya langsung berefek ke tulang. Iya. Nah, apalagi yang nini-nini itu ya, nini-nini biasanya Emang ada nenek-nenek berarti? nini-nini itu biasanya yang berefek ke tulang, ke kaki, ke lengan tangan, itu nini-nini. Karena yang biasa-biasa, yang mama yang biasa-biasa ada penyakit tulang itu kan memang orang-orang yang sudah usianya lanjut. Jadi berciri kepada kita, efeknya juga yang kita rasakan itu adalah tulang kita yang sakit. Iya benar sih, dari dengkul sampai ke telapak juga. Nah, habis itu saya ngeliat juga kayak ada tuyul, laki-laki botak tapi tua, rambutnya kayak satu biji aja gini di tengah gitu. Saya nggak tahu ya, tuyul ini apa ini? Apa Kerjaannya? memang yang dikirim buat? Tapi pernah nggak merasa kayak uang di dompet berkurang atau apa? Iya. Kayak kehilangan, Iya. kayak apa? Iya kayak gitu. Hah? Iya, aku malah pernah hilang 3 juta. Iya, Banyak ya? pas lagi syuting lagi. Karena apa? Kenapa aku tahu itu karena pulang dari situ rencananya aku mau bayar gaji gitu. Ternyata nggak ada uangnya. Itu padahal tahu nggak sih, uangnya itu aku tutupin pakai amplop yang aku lipet-lipet. Waduh. Jadi nggak langsung Becek. kelihatan terus dari ini. Amplopnya pasti ada. Isinya Amplopnya nggak ada? ada, uangnya nggak ada. Jadi sebenarnya kayak kelelawar juga selain dia efeknya pengintai, dia juga merubah kehidupan kita. Artinya kita jadi kayak males-malesan, mau Iya. aktivitas keluar rumah. Jadi diibaratkan nih siang bisa jadi malam, malam bisa jadi siang. Iya, benar. Biasanya begitu kalau kelelawar itu. Malam? Jadi kita kayak malam tuh kita melotot, siang kita bawaannya Iya. siang kita bawaannya mau tidur-tiduran gitu. Jadi kayak membalikan dunia kehidupan kita gitu. Biasanya seperti itu efeknya. Jadi ini semuanya pengganggu. Kalau yang dari leluhur mendampingi ada nggak ya? Dan leluhur yang mendampingi itu ada kayak kakek-kakek, saya lihat berjubah putih. Itu tuh terlihat sekali kayak seh-seh gitu ya. Mbak, mangut-mangut pernah Itu. ditemui? Pernah dikasih tahu Heeh. yang jadi setiap siapapun, misalnya kayak ada yang punya indigo ada apa, selalu pernah aku syuting di Kudus apa Sunan Muria, orangnya jadi ada kayak yang pakai Sorban. sorban-sorban itu kan datang ke lokasi syuting, terus dia bilang kalau kesini nggak perlu bawa apa pendamping katanya gitu. Aku bilang pendamping, aku pikir asisten aku ya harus lah, aku bilang gitu. Bukan katanya, gak usah bawa gitu katanya. Pendamping dia- goib berarti. Mas. Iya, terus dia bilang tuh kakekmu ya, pokoknya dia ngomong gitu-gitu. Ya nggak tahu, ngeliat aja juga enggak, aku nggak pernah diliatin gitu. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Mbak Firda, kita korek-korek informasi. Panglima sudah menarik sosok makhluk yang akan kita interogasi berkaitan dengan kasus mistis yang dialami oleh Mbak Firda. Siapa kamu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngesot nih kayaknya nih. Duduk. Ngesot nih. Kamu siapa? Kok dia ngeliatin di atas, ada apa di atas? Itu kan yang menggigit. Itu kamu nyeri. Bisa kita komunikasi? Ini apa sosoknya Panglima? Nenek-nenek. Nenek-nenek. Apa yang dilihat oleh makeup artist? Oh iya, ini selalu. Kenapa ada di badan dikirim Mbak di badan. Firda? Itu apa? Ben wedi kabeh. Kenapa kok dibuat biar orang takut lihat Mbak Firda? Ora ono sing seneng awak, Biar gak ada yang suka, ka ono konjomu, biar gak punya teman, uripmu dewe. biar hidup sendiri katanya. Kenapa kamu berbuat itu ke saya? Aku dendam awakmu. Aku nggak pernah bikin salah sama kamu. Aku wis kadung loro hati. Tuh, terlanjur sakit hati. Yang ngirim kamu, Kowe ora manut awakku. Emang kenapa saya harus manut sama kamu? emang kamu suruhan siapa sih? Kowe ki wedo manut karo wong lanang. Berarti ini dari masa lalunya. Hubungannya apa dengan Mbak Firda? Kamu dikirim Apa itu? Coba lagi. T. Laki-lakinya mengandung huruf T. Terus, menurut kamu Mbak Firda saat itu tidak menurut Lanang ireng laki-laki hitam, lembung awai dhuwur. tinggi besar. Lanang kuwi sing arep uripmu manut Emang dia siapa saya? kanca turu
Kanca tur. Teman tidur siapa lagi kalau bukan mantan? Yang bener nih ngasih informasi. Apa salah Mbak Firda kok sampai tendam gitu laki-laki itu? Wani nemoni Ketemu siapa? eling ora Mbak coba ingat-ingat lagi. Ya, kancane sing wedok kuwi. oh laki-laki itu punya teman perempuan atau teman dia yang perempuan? Oh ngerti dhewe Laki-laki lain? lananganmu sing kowe kandhani. Maaf. Mbak berarti mantannya ada berapa? Mantanku ada 4. Oh, Mantanku ada 4. Sopo sing diseneni awakmu? yang pernah dimarahin Mbak siapa di antara 4 itu? Semuanya. Oh, semuanya. Gimana ini? Ayo mencoba. Yang mana? Sing kulite ireng. Putih Yang ireng. kulitnya hitam, Ya agak hitam berarti. yang tinggi besar. Terus apa yang dia buat gara-gara dendam itu? Mbak boleh tanya Mbak? Kenapa dikirim buat Sihir. Tangannya ngapain tuh ya? Gatel. Oh iya, penyakit kulit. Oh, gatel Mbak. oh ini dari ini. Itu yang buat gatel itu siapa? Ini yang ngirim gatel ini yang ular ya? Yang 3 hari sekali saya Kenapa? gatel. Ya, kenapa harus ada jadwalnya gitu loh? Kalau setiap hari kamu biasa, bila datang dan pergi itu luar biasa, seperti terangkat dan terjatuh, tertidur dan terbangun. Kalau setiap saat kau akan terbiasa, tidak terlalu menyiksamu. Tapi bila datang dan pergi, itu sangat mengganggumu. Iya, ya. Tapi bila kau berdiam diri di rumah, tidak akan terjadi. Tapi bila kau keluar rumah, Kumatnya pas ke kau rumah. akan dapati Oh, kadang di rumah juga gatel itu. lebih merasakan saat kau di luar rumah. Kalau di luar tuh berarti pas lagi syuting. Udah pasti. pas- Kalau di luar rumah memang sudah pasti. Tapi karena sekarang udah jarang keluar rumah, jadi datang di rumah mau tidur tiba-tiba gatel gitu. Padahal udah mau tidur. Apa tujuannya? Kenapa harus dibuat gatel? Jangan biarkan dirimu bisa beristirahat dengan tenang. Biar Mbak nggak bisa istirahat. Kok segitu dendamnya? Ini kiriman dari laki-laki yang huruf T itu. Satu komplotan. Nenek-nenek, ular. Terus apa lagi? Geng kamu tuh. Ketawa. Kamu mau bikin saya kelihatan kayak nenek-nenek seperti kamu? Memang Kenapa? kamu itu tua dibandingkan aku. Beruntung kau denganku. Oh berarti kamu anak kecil, kamu bukan nenek-nenek, tapi kayak nenek-nenek gitu. Umurnya maksudnya. Mbak sama suami-suami itu ada yang Mbak yang lebih tua nggak? Iya. Semuanya? Empat-empatnya? Oh enggak, Aku 3-3-nya. muda dibandingkan dirimu. Jadi yang ngirim ini umurnya di bawah Mbak. Oh. Menurut dia. Kenapa kok sakit hati seperti itu? Kenapa kamu ketawa? Orang tua tetap orang tua. Ngetawain Mbak Kau nenek-nenek. tidak akan bisa percaya di masa tuamu kau menderita. Karena kamu menderitanya. Karena kau kehilanganku. Oh, dia merasa Mbak ngelepasin dia itu biar Mbak menderita. Aku tetap bisa percaya karena aku lebih muda darimu. Jadi harapan dia begitu Mbak lepas dari dia, Mbak menderita. Dia yang berjaya. Memangnya kenyataannya seperti itu? Atau itu hanya mimpi kamu? Ih, bibirnya digituin. Siapa nenek-nenek masih? Kamu ini apa wujudnya? Wujud kamu apa nenek-nenek apa ular? Kamu bisa nggak pergi dari badan aku? Aku tidak menjauhkanmu dari anak-anakmu Jadi targetmu kamu mau menjauhkan sebenarnya? agar anakmu jauh darimu. Mbak sama anak tinggal satu rumah. Cuma masa dewa. Anak saya mau aku bilang sebelah. Oh, nah tapi sekarang anak-anaknya Mbak Firda kayak menjauh gitu dari beliau. Itu kerjaan kamu juga? Atau ada makhluk lain? Ingin melihatmu menderita.
Emang aku bikin apa sama kamu? Bikin kecewa diriku. Bikin kecewanya kenapa? Karena kau berani mengatakan kata-kata yang menyakitiku. Iya pernah ada ya. Kata-kata yang menyakitinya seperti apa? Biar gak Kau fitnah. mengatakan bahwasanya aku itu tidak bisa memberimu apa-apa. Memang iya. Kau hidup Aku tahu tuh. dari Kenyataannya bagaimana memangnya? Emang kamu sudah memberikan apa? Kamu kan nggak pernah kasih apa-apa, makanya aku bilang begitu. Kalau kamu nggak bisa kasih apa-apa sebagai laki-laki, nggak mampu membahagiakan perempuan, jadi tergantung semuanya sama perempuan. Allah Akbar. Tangannya ini apa? Berair. Sebenarnya kan kamu tinggal membuktikan aja kalau emang kata-katanya itu salah. Emang kamu udah beri apa? Iya kan atas nih. Astagfirullah. Mungkin air sana. Air sih makhluk air kali ini. Allah. Allah Akbar. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Tenangkan diri, tenangkan diri. Jadi kayak dendam sekali. Oh, dia kayak nahan amarahnya gitu. Astagfirullah. Ini netes terus airnya. Asal. Di tangannya. Kucing. Kayak sedih tapi nggak bisa menyampaikan gitu. Iya, kenapa? Kamu mau ngejagain aku ya? Memangnya ada yang jahat sama Bu Firda? Ada yang jahat sama aku ya? Iya katanya. Apa yang orang itu lakukan? Membunuh. Bikin kakinya sakit. Bikin nggak bisa jalan. Iya mbak, kaki mbak sakit kayak gitu. Iya. Ini aku kaki aku sakit. Sampai sekarang? Iya. Oh, kaki aku tuh sakit ini. Ya Allah. Terus? Pundak mbak sakit? Iya. Sering sesak napas? Iya. Masya Allah. Kemarin aku ngomong sama Femi. Aku bilang aku nafas aku sesak. Apa? Apa? Jangan Balikin. pakai bahasa kucing, Gen. Prince, jangan pakai bahasa kucing. Dia. mereka melarang. Oh, mereka melarang datang ke sini. Oh, yang bisikin mbak itu yang males Oh, iya, jadi iya, mau iya. cancel. Makhluk-makhluk jahat. Makhluk yang jahat itu melarang ke sini. Terus kamu pengen menyampaikan bahwa kamu pergilah gitu. Oh, karena kamu sayang sama aku seperti aku sayang sama kamu ya. Oh, iya. Makasih ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah sampai sini. Kamu seneng ya? Kamu sudah lama tahu ada yang jahat ini? Menurutmu sudah berapa lama? Lama. Bertahun-tahun. Lama. Mbak sakitnya emang udah bertahun-tahun ya? Iya, udah lebih Tapi dari 2 tahun. yang Mbak bilang benar-benar rezekinya kayak mati tuh 1 tahun ini. 1 tahun. Yang ada job selalu Iya. nggak ada yang Orang itu jahat. siapa? Laki atau perempuan? Laki dan perempuan. Laki sama perempuan. Dia masih jahat sama saya. Iya. Kalau yang perempuan, dia mau saya apa? Mau bikin saya apa? Udah dibilang teh perempuan teh harus kuat. Oh, bahasa Sunda. Ini siapa ya? Ulah dirasakeun naon teh. Mbak dari mana? Len? Ulah mikir ke naon-naon. Ari jelema teh kudu kuat. Ari teu kuat teu bisa. Ini dari leluhur saya. Ari teu kuat mah teu kudu hirup atuh. Punten sadayana. Ari tiasa teh bahasa Sunda. Bahasa Indonesia Abdi boleh? teh di Sunda. Dari Ari ieu teh si Neng berodol teh di tanah Sunda. Lahir di mana, Mbak? Lahirnya di sini tapi emang dari apa? Darahnya darah Sunda.
ari dina hirupna sadinten-dintenna teh sok elu gua gitu. Oh, karena orang zaman sekarang ngomongnya lu gua. Iya. Karena lebih kental bahasa Betawi. Bener. Iya ya. Karena emang lahirnya di Jakarta. Budak letih ieu teh. Budak letik Anak kan kecil. Bangun. Oh, kecilnya Mbak Firda maksudnya. Bangun. Bangor itu apa? Oh iya, bandel. Oh, bandel. Bandel banget. Tedai cicing. Gak bisa diam. Iya. Tomboy. Tomboy. Wah, pokona mah Kecilnya tomboy ya. Ki. eta bapana geleng-geleng we. Gitu ya. Bener. Haji. Haji Iya. bapaknya Mbak. Mm-mm. Anak Iya. keberapa sih? Pertama. Punya adik. Iya teh awewe, lain awewe. Bukan perempuan biasa. Sok eta dibedakeun ari. Kamu itu perempuan bukan laki-laki. Iya. Kamu teh harus diam di rumah. Percis apa yang dia perankan teh itu dia. Oh, peran tokoh Lulu itu kayak gitu. Adiknya Lupus. Aslinya emang begitu. Aku orang tua tuh kewalahan karena Jadi dia mah berjalan sesuai apa yang dia mau. Tidak ada yang bisa menghalangi. Sok sakahayangna sorangan bae. Suka-suka sendiri. nggak pernah menurut. Mantapna ayana kerasa. Pengalaman uritna kitu. Ari ayana mah geus boga anak kerasa. Kumaha jadi orang tua teh. Mbak anaknya cuma kembar itu aja. 5 Oh, 5. anaknya aku 5. Oh. Kembar yang bungsu. Nyaho masih kembar we nya. Iya, aku taunya kembar doang. Kakak-kakak Nu enggak tahu. ageng-ageng teh nyaho pan. Iya. Jadi apa yang dia rasakan sekarang dirasakan. Sudah jadi orang tua. Iya. Oh begini rasanya ya. Dulu bapak saya Betul. Gitu ya. Iya. atau bapaknya soleh. Anaknya sok sakahayang nawe. Iya. Disuruh pakai baju yang benar ke. Bong. Enggak mau. Maunya pakai baju laki. Eta. Nggak suka pakai rok kecilnya. Nggak mau. Bukan hanya itu. Apa lagi? Panjang bajunya harus. Gerah. Nggak mau. Oh, gitu. Itu pendek terus. Oh, gitu. Kayak laki ya bener-bener. Pas jadi orang tua baru berubah ya. Baru berubah, baru ngerasain kalau sering dilawan sama anak. Karena dulu sering melawan orang tua. Jadi Aku mah nggak bilang. Kamu lebih parah bilangnya aku. Melawan orang tua sadar kene ayeuna mah. bener emang. Berarti kan suka bagus dong Ki, introspeksi. Aki mah jaga perasaan atuh. Aki hanya bilang dulu bangun Oh, iya. sama bapak kucing jeung tikus. Oh gitu. Iya. Sok we muter ieu ka dieu deu ka dieu. Sakalina ketemu bentrok. Oh, Padahal mas keduanya saling sayang mengagumi sebenarnya. Oh, sebenarnya. gitu. Sekarang mah benar-benar merasakan Iya. ujian orang tua. Tapi sekarang jadi bertanggung jawab terhadap dirinya. Udah cukup sekarang mah. Aki namanya siapa Ki? Aki nu mana ieu teh? Namina saha? Hayang nyaho wae maneh teh. Apaan Incu? Memang masih mengakui tanah Pasundan. Ya masih atuh. Bager indung maneh teh. Oh nya. Lulus eta mah. Wanita super sabar. Ibunya. Sabarnya gimana Ki? Biar dicontoh Ki. Melindungi anak-anak. Masih ada, Menutupi. Udah dua-duanya udah meninggal. Geus teu aya. Ngerasakeun teh boga orang tua teh. Gak enak ya. Sedih sorangan. Jadi berantem sama adik kakak. Oh gitu. Aku sekarang nggak akur. Nah, iya tah. Karena papa mama nggak ada, jadi kita nggak ada yang emang dari dulu nggak pernah akur sama adik-adik. Iya. Itu kita tuh di antara berempat nggak pernah akur. Terus kalau dulu ada yang memisahkan. Orang Ada tua yang, ya kan? menengahi. Ya. Jadi kalau sekarang karena orang tua udah nggak ada, ya udah Masing-masing. berlanjut. Masing-masing. Udah 3 tahun kita nggak ngobrol. Lebaran Atuh karunya indung jeung bapana sedih melihat anak-anaknya seperti itu. Jadi sekarang mah hidup sudah dijalani perjalanan panjang. Apalagi tujuan hidup kita. Nu dicari apa sekarang teh? mungkin pengen punya pasangan lagi kali Ki. Ki, masih ada kesempatan punya pasangan lagi nggak? Hayang deui Iya gitu. tuh.
nu bonghar, nu kasep, nu sehat. Iya tah bangotan. Maka turunan Aki bukan kitunya kasep. Atuh ulah mimiluan aya 4, aya 3, ulah mimiluan ari Aki teh lalaki. Kan kondisinya memang gerak sendiri Ki, Bukan udah sendiri sekarang Ki. Engke dicopot deui. dicopot tuh maksudnya apa? Dicerai lagi. Oh iya. Adieu. Cedek. Hayang bebeja. Coba deket sini biar dinasihatin Ki. Udah gagal terus kan nggak mau gagal lagi. Mana tangan? Ini tangannya Ki. Iya teh tangan. Sakit tangan maneh teh. Bisa tidak tangan ini menutupi luasnya lautan? Nggak bisa atuh Ki. Menutup lautan. Kumaha carana? Yang benghar sok di jerona lautan teh loba harta. Ini tangan bisa tidak? Mau begini kan? Iya. Ari sok ka dieu. Berdoa. Saha nu boga kekayaan dina dunia? Di dunia Yang mempunyai kekayaan di dunia ini siapa? yang di dunia ini yang punya kekayaan Raffi Ahmad Sultan. Astagfirullahaladzim. Maksudnya mungkin Ari Panglima teh dengikeun sorangan, ari ieu teh bocah budak bangon. belum paham. Atuh urang era-erakeun maneh teh. Aki, punten Aki. Teu bisa tenang hidup bila ada di dalam tujuan hidup itu hanya harta. Iya. Pantakna diberi nyaho ka Aki ayeuna hayo. Gimana Ki? Ya Allah, berikan pendamping hidupku sebagai penyejuk hatiku Amin. dan juga anak-anakku. Sudah tua masih mikirin harta, nggak beres-beres hidupnya. Tapi kalau hatinya sejuk, tentram, damai, seberapapun akan nikmat. Iya. Iya benar. Dia itu bicara apa adanya, memang. Gak basa-basi. Tidak pura-pura, ya begini memang. Daripada ia kelihatan soleh, tapi hatinya berduri, Betul. mending dia jelas. Apa adanya. Ya saya memang mau harta banyak, Iya tuh. Capeun. tapinya tidak bisa berpikir baik bahwasanya yang maha kaya dan maha agung adalah Allah. Makanya kamu diberi nama Firda Razak. Razak itu adalah salah satu nama rezeki. kebesaran Allah, yaitu Maha Pemberi rezeki. Sekarang kamu harusnya lebih dekat sama Allah, karena Allah yang memiliki harta dunia dan akhirat. Nah, Iya benar. Iya Ki, sekarang kenapa jadi males ya Ki? Nah, eta Aki hayang nyaho kunaon. Coin. Pada saat kamu masih berjaya, kamu mengenal Allah dengan baik. Iya benar. Ari ayeuna teh malah kamu teh seakan tidak ada dia dalam hidupmu. Iya benar. Jadi males. Urang Harus ibadah juga. erakan. Ibadah malas. Iya. Seakan dia itu tidak berfungsi dalam hidup. Buktinya aku malah begini, ulah Aku pernah nih udah wudhu mau maghrib malah tidur. dung. Padahal aku udah tahu sih jangan tidur pas maghrib, jangan tidur. Tapi udah wudhu malah tidur. Terus kebangunnya pas sudah lewat maghrib. Udah lewat. Akhirnya nyuruh gua. Kok ketawa? Kalau ketawa injuna kitu tabangor. ceritana meni bangga pisan. Jadi bangga. Bukan bangga, itu berarti dia mengakui gitu loh Ki. Ya, Sok gitu. apa adanya. Daripada nangis enggak. Nggak pencitraan ya Kak. Oh. Jangan mengejar bayanganmu, kau tidak akan mampu meraihnya. Iya Ki. Abaikan bayanganmu, maka bayanganmu akan mengikutimu. Itulah dunia. Kalau kau mengejar dunia, maka dia semakin menghindarimu. Iya benar. Tapi kau mengabaikan dunia, maka dunia yang akan mengikutimu. Iya Ki. Di mana letak ibadah?
dalam anggota tubuhmu yang derajatnya paling tinggi? Tanganmu, kakimu, mulutmu, matamu. Mana yang paling tinggi derajatnya? Tangan Ki. Supaya bisa begini. Supaya bisa begini atuh terbalik kata mah. Kieu atuh Memberi, bener, maksudnya supaya bisa Ini sedekah. naon kieu teh? memberi kata mijit kata mah mijit. Jadi lebih baik memberi daripada meminta. Daripada menerima gitu Jadi maksudnya. Memang baik, tapi sadarkah kamu ada 2 anggota tubuhmu yang tidak terlihat, Kolbu, hati. yaitu lidah dan hati. Oh, lidah dan hati. Itulah yang akan menenteramkan. Jika kau bisa menjaga keduanya, maka kau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan. Jaga ucapan. Sesoleh apapun manusia, jika tidak bisa menjaga hatinya dan juga lidahnya, itu berat sekali, Panglima. Benar. Berat sekali itu. Kau ini kalau ngomong seperti gentong yang lutang. Cerewet maksudnya gitu Ki. Oh. Tapi kan kata-katanya bukan yang nyakitin. Itu tembok bisa retak. Oh gitu ya, Masya Allah. Tapi kan nggak kasar kan? Ini mah baik, cuma di mulut saja. Gak berhenti ya Ki ya. Makanya 2 hal. Itulah kenapa Aki sampaikan ini kepadamu. Hatimu harus dijaga dengan baik. Apa kedudukan yang tertinggi dalam dirimu? Di muka bumi ini kau hidup. Siapa yang kau dudukkan paling mulia di dalam jiwamu? Yaitu Allah. Dialah yang utama. Dialah yang paling mulia. Dialah melebihi dari siapapun di dunia ini. Yang maha kaya dia. Hanya dia yang memberikan manusia-manusia terkaya di muka bumi ini. Dia. Dan lidahmu sebagai ujianmu. Yang hidup bersama denganmu. Bisa menjadi musuhmu. Dari lidahmu. Iya. Kan ucapan bisa buat orang sakit hati. Iya, benar. Karena saya itu kan orang yang nggak pernah marah. Saya tuh orang yang nggak pernah, sebenarnya nggak gampang emosi. Tapi ketika dikecewakan, ketika melihat kebohongan di depan mata saya, pengkhianatan kayak gitu, itu terlontar begitu aja. Karena mungkin selalu menahan. Tapi ketika udah Bom waktu lah ya. Iya, akhirnya jadi bom waktu. Jadi semua seperti kayak misalnya air luber. Tuh, Aki bener kan? Kayak Aki pasti. Jadi bagaimana caranya supaya Dikendalikan. kita tidak rugi 2 kali? Kita yang disakiti, akhirnya kita berdosa. Jadi apa? Berlakulah seperti mayat. Diem. Yang saat marah lebih baik diam. Nggak peduli gitu walaupun Walaupun Pernah disakiti. kayak gitu Ki, tapi jadi bisul. Supaya Bener Masa begitu. bisulan? Bener. Ya. Aku nahan pernah malah jadi ada bisul-bisul. Ininya. Itu bukan menahan bencana. saja tapi tanpa tawakal. Lihat bisul. Oh, sebaiknya bagaimana Ki? Ya itu diammu karena Allah. Percaya dan serahkan bahwasanya ya Allah. Menangislah. Ya Allah, ampunilah dia yang sudah menyakitiku. Maka lapangkanlah dadaku. Wah, PR banget tuh. Mendoakan orang yang menyakiti. Dan berikanlah kebaikan atas kesakitanku. Sembuhkanlah lukaku. Karena engkaulah maha penyembuh dari segala rasa sakit. Berlakulah seperti itu. Harus dilatih ya, gitu Ki. Karena aku orang yang spontan banget. Bisa nggak Ki itu dirubah? Itu kan sudah menjadi karakter. Bisa. Sudah dicontohkan oleh nabimu. Bila kau seorang muslim sebagai pengikut Rasulullah, kau pasti bisa menjalaninya. Karena Rasulullah selalu mendoakan para pengikutnya. Tergantung dari dirimu sendiri. Maka dari itu ubahlah jiwa dan ragamu, mengutamakan bahwasanya Allah lah yang paling utama dalam hidup.
serahkan semuanya, segala urusanku dan kekhawatiranku terhadap anak-anakku di masa depan. Tolong jagalah mereka. Kau tidak tahu berapa lama usiamu. Iya. Tidak mungkin kau terus menjaga anak-anak. Anakmu memang harus berjuang di atas kakinya sendiri. Karena manusia memang harus berjuang dalam menjalani kehidupan ini. Bukan untuk bersantai-santai. Iya. Kau beruntung mempunyai anak-anak yang baik. Ya, alhamdulillah. Ada kesalahan sedikit, itulah manusia. Kau saja dulu banyak kesalahan. Banyak orang tuanya. Banyak Ki ngelawan orang tua dulu. Aku ketawa. Tadi Aki bilang kayak kucing sama tikus. Iya benar. Sekarang kau sudah berubah menjadi wanita yang baik. Amin. Tapi ubahlah pikiranmu untuk berpikir yang baik pula. Rasa syukurmu harus ditingkatkan dibandingkan oleh keinginanmu terhadap dunia ini. Rasa syukur dan keinginan itu tidak boleh sejajar. Syukur itu harus menjulang tinggi ke langit. Tapi keinginan tidak boleh melebihi Rasa dari syukur. langit. Pelajaran ini bagus. Maka kau dijauhi dari keberkahan. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan. Kayak di kartun. Itulah Bang Iman. Iya Ki, benar. Sok atuh, dalepkan dina cai. Tapi emang pengennya ngelihat ngojek. Ngojai. Saya berenang gitu. Nanti berenang di gentong. Barulah ya teh. Iya. Sok nyareris kaki cenah. Iya, kakinya sakit. Nu iya. Apa ada yang duduk di kakinya Ki? Makhluk yang nggak baik. Ya tuh kan namanya lidah membuat orang sakit hati. Sumpah, serapah, belum lagi dari diri sendiri. Yang belum bisa. Itu semua bagian daripada ujian kita. Bukan berarti kita itu hina karena penyakit. Pemberian segala penyakit terhadap manusia pertanda kasih sayang Allah. Karena dengan cara itu Allah sedang merangkul kita. Lagi kangen ya Allah ya. Maka sebaliknya sejauh mana kita menerima keadaan kita, apakah kita marah terhadapnya atau kita justru menangis dan memohon kasih sayang darinya. Itu Iya, iya. jika dia hambanya yang beriman dan bertawakal, maka dia akan berpikir baik terhadap Allah. Jika dia jauh dari keimanan, maka dia akan marah dan menjauhi Allah. Pilih sendiri jalanmu. Iya. Jadi sesuatu yang kita butuhkan sebenarnya sudah dicukupi oleh Allah. Tapi sesuatu yang kita inginkan diuji oleh Allah. Apakah itu sesuai dengan apa yang kau butuhkan? Belum tentu itu baik bagimu. Laki sayang banget tuh. Iya, iya. Ya tuh sayang. Kalau Cucu tidak kesayangannya, sayang tidak akan dijaga. Mending saya mah pergi saja. Tuh. Nuhun ya Ki. Sami-sami. Ki, ada yang bilang, ini maaf mau nanya yang soal kucing-kucing di rumah. Gimana Mbak? Ada yang bilang kucing-kucing itu penyelamatnya Oh dia. iya. Katanya Ki, kucing-kucing yang di rumah itu gini, jadi ada yang bilang kalau nggak ada kucing-kucing di rumah saya teh akan meninggal gitu katanya. Mungkin Jadi, sudah tumbang lah gitu iya. ya. Gimana, Hidup Ki? dan matimu atas kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Benar Bang Imam? Benar. Iya. Benar. Jadi bukan karena kucingnya yang menyelamatkanmu, tapi karena sedekahmu terhadap kucing-kucing itu sebagai penolongmu. Kau memberi makan kepada kucing itu adalah sedekahmu. Maka sedekahlah yang akan menyelamatkan
menyelamatkanmu dari segala musibah. Masya Allah. Maka jika kalian mempunyai hewan-hewan peliharaan, rawatlah mereka dengan baik. Berilah makan selayaknya sesuai dengan Yang dibutuhkan. peliharaanmu. Maka Allah yang akan membalas setiap perbuatan baikmu. Karena peliharaan itu, hewan-hewan itu adalah salah satu ciptaannya. Barang siapa yang memelihara ciptaannya, maka Allah akan membalasnya pula dengan kebaikan. Nuhunnya Aki. Sami-sami atuh. Sekarang teh sudah perbaiki hidup kita dulu, supaya segala sesuatu yang buruk dalam hidup kita bisa ditolong Allah. Amin. Mulai dari sekarang banyaklah berdoa dan percayakan dirimu terhadap Allah, bahwasanya Allah lah yang menguasai kita. Dia yang akan memberikan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan tidak ada yang bisa menghindari kematian. Sekalipun kita dilindungi dari dinding-dinding baja yang tebal, menara-menara yang tinggi akan tembus kepada kita. Ngeri ya, Ki? Kalau sudah ajal menjemput. Takut hati. Aki jangan takut, nanti cucunya tambah takut. Astagfirullah. Aki sayang ya Ki ya, sayang terus ya Ki ya, jagain terus ya. Sayang, Maju lagi. Ini apa-apa sendiri. sayang atuh ari teh sayang teh kamu pasti celaka. Kamu beberapa kali diselamatkan oleh Allah. Iya. Beberapa kali Mau celaka nggak jadi gitu. Udah celaka tapi selamat. Oh, Masya Allah. Kau ingat beberapa peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal. Iya. Nyawamu selamat, Celaka. anak-anak pun selamat. Iya. Sekarang perbaiki lagi niatmu dalam kehidupan di dunia ini. Insya Allah Ki. Ya, Ya, ingetin terus ya Ki. jadi mulai sekarang banyak sabar dan berdoa. Amin. Jangan tinggalkan sholatmu. Iya. Itu Makasih ya Ki. punya Terima kasih, Ki. Terima kasih. Ya, saya Ratnalis TV. Ya, gelis pisan itu. makasih. Bisa deh si Aki masih genditan. Garum-garum jadi gatal. Emang gitu? Oh, Ada yang kebiasaannya kayak gitu katanya Bang Lema. Geus. Sok ari nempo awewe gelis teh sok. Katanya Atuh, geusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo udah yuk. Yuk, Kita masuk langsung ke masuk ke klinik klinik. untuk terapi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli ala Mbak matanya lihat Panglima sambil zikir ya. Assalamualaikum ya hadratin Nabi Mustafa. Sayyidun lillahi lahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah sembuhkan penyakit dalam darah, dalam dagingnya, dalam tulang. Qul jal haq wal haqal batil innal batila la jahuqan la A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
lanjut gerak-gerak terapi dulu, berikutnya yaitu jalan mandi air ke doa. atas ya. Ini air yang sudah Saya kira didoakan kesurupan untuk tadi. membersihkan dan memagari badan Mbak Firda dari semua gangguan Iya, goib yang badan. jahat itu. Ya, alhamdulillah terungkap sudah misteri dalam kehidupan Mbak Firda yang selama ini belum terpecahkan. Apa kesan-kesannya Mbak Firda setelah ketemu Panglima Langit? Aku tuh yang tadinya nggak percaya, terus aku langsung yang oh ternyata emang ini ada. Dan aku percaya setelah aku bisa berkomunikasi dengan Langsung. langsung sosok-sosok gitu. Leluhurnya ada juga Leluhur, datang. ya yang Leluhurnya. leluhur itu yang aku kenal maksudnya bahwa itu kayak kakek tapi bukan langsung ya, tapi itu yang sayang banget sama aku. Tapi tadi itu bukan arwah ya, tapi jin korin ya Panglima ya. Ya. Terus Tapi aku merasa bahwa semua apa yang ininya tuh aku tahu, aku kenal gitu. Yang gesturnya gitu ya aku kenal. Terus setelah aku tadi dilakukan terapi terhadap aku, itu rasanya luar biasa sakit. Kayak sakit dan aku kayaknya rasanya tadi mau teriak, tapi nggak tahu kenapa ada yang nahan, malu ada yang ngomong gitu. Masih nggak malu. Jadi walaupun aku sakit, itu sakitnya luar biasa loh, kayak yang di kayak di silet gitu, kayak dibuka gitu. lepasin kulitnya ya. Itu susah kita minta ampun. Aku tadi kan sampai sempet aku ingin ke tembok kan badan Iya, aku iya, gitu karena saking sakitnya. Tuh terus Waktu mandi, mandi juga aku ngerasa menggigil luar biasa. padahal itu kalau dicelupin tangan nggak terlalu dingin ya. Tapi pas Tadi kan badan aku masuk, coba lagi waktu pas pakai baju. Posisi sedingin apa sih? Apa aku penasaran? Enggak, tuh biasa aja. waktu udah pakai baju Udah biasa. pakai baju, Tapi masa- waktu baru mau mulai dimandiin, Dingin. Yang tadi itu tuh yang aku sampai menggigil gitu kan. waktu mau keluar dari itu juga gitu. Iya. Getar. Bener-bener yang aku menggigil apa yang bener-bener ini ya. Tapi pas tadi aku udah pakai baju, udah semuanya, aku penasaran. Ini apaan sih gitu? Aku rasanya gitu. Biasa aja tuh. Air gentongnya Maksudnya tuh kayak air gentong itu bukan yang ajaib ya. yang bikin aku apa yang tadi tuh kan aku kayaknya sampai yang Gigil. menggigil sampai yang aku bergetar gitu badan aku. Terus apa sempat sesak napas nggak? Enggak sih, Nggak terlalu enggak. ya, cuma dingin doang Cuma ya. dingin aja. Cuma malah sekarang yang aku rasain ini aku enteng. Oh iya. Yang tadi aku ini Masya kayaknya Allah. ini aku sakit kan di sini kan aku pas datang tuh kan ini aku sakit nih pegel. Ya aku rasain kayaknya kok enak ya gitu. Terus kan di kaki gimana? Yang di kaki tuh yang ini kan aku sebenarnya tumit ya. Tapi sekarang aku nggak ngerasain apa-apa sih. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai besok-besok saya sembuh. Amin, gitu amin, ya. amin. Nanti akan ada doa yang harus diamalkan untuk perisai diri, akan kukirim lewat chat WA. Sama mungkin ada obat-obatan herbal Ya. yang disarankan Panglima, nanti Ya. juga aku kirim WA. Makasih banyak Panglima. Iya. Senang Nah. sekali saya akhirnya bisa ketemu walaupun tanpa sengaja dan ini Iya. semuanya kan Iya, gerakan Allah. Gerakan alam ini, Allah yang ngatur dah. Allah yang ngatur itu aku sekarang percaya banget bahwa segala sesuatu jodoh apa segala macam pertemuan itu ya emang ada yang ngatur. Iya. Dan sekarang ini aku bisa merasakan aku nih ngerasa sekarang udah muka aku nih happy loh. Iya. Gitu. Gak kayak Kepala tadi yang kembali ya. Iya kayak aku tuh kayak sekarang pengennya ketawa-tawa terus gitu. Kalau tadi kan aku masih yang ngerasanya kayak Iya, kayak ada Tapi yang ada kependem. beban. iya aku ngerasa nih muka Tadi aja udah kelihatan awet muda, apalagi sekarang ini Oh, lebih muda ya, lagi. alhamdulillah kan gitu. Tapi itu ya aku rasain sekarang ini. Jadi aku lebih ceria gitu. Aku ngerasa sekarang ini karena ininya nih nggak sakit-sakit gitu loh. Tadi tuh aku masih ngerasain pegel apa ya yang bikin aku males itu loh. Terus dari arahan Aki tadi mana yang paling berkesan nasihatnya? Bahwa mencari pasangan hidup itu adalah untuk menyejukkan hati, bukannya untuk mencari yang kaya, bukan mencari yang aku bilang katanya. Cita-citanya pengen dapat suami kayak Raffi Ahmad. Iya, kita ditanya kan gitu Nggak kan. Iya, nggak boleh katanya aki aku gitu. Tapi aku tahu maksudnya jangan seperti itu emang dari dulu tuh aki aku tuh yang suka kasih tahu gitu. Jangan pernah lihat harta. Makanya itu yang aku jalanin sebenarnya selama 4 kali pernikahan yang gagal itu yang aku jalanin karena aku nggak melihat harta. Tapi di situ aku merasa bahwa ya ada yang salah nih gitu loh karena aku nggak matre gitu. Karena kekecewaan itu maka berharaplah nanti yang lebih baik. Iya, kan? jadi aku merasa Pengennya. ya karena aku kan dulu maksudnya anak pertama perempuan dan papa tuh
ngajarin aku untuk anak perempuan tuh harus kuat, apalagi anak perempuan jadi contoh buat adik-adik, terusnya harus kuat gitu loh, mandiri berdiri di kaki sendiri. Aku udah diajarin begitu, makanya kenapa aku tomboy, kenapa aku sampai sekarang yang tadi aku kan bilang kalau misalnya aku nih suka ngelawan laki-laki, Nggak ada takut-takutnya. nggak ada takut-takutnya. Aku itu dari SMA itu kerjanya berantemnya sama laki-laki. Oh gitu. Iya, aku dipanggil orang tua ke sekolah itu karena berantemnya sama laki-laki. Bukan sama perempuan malah aku nggak ngini, malah anak gitu. Itu keakuan aku. Dan sekarang apa sih tadi Lidah sama hati. lidah sama hati. Jadi alat di tubuhmu apa yang nilai ibadahnya paling tinggi? Lidah sama Kan hati. kita ibadah ada sholat, ada menjaga lisan, ada menjaga hati. Ternyata yang nilai paling tinggi itu menjaga lisan sama menjaga hati. Iya. Kata Aki. Aku ngerasa banget soalnya aku orang yang nggak pernah marah, tapi sekali aku marah langsung meledak, itu semua kata mutiara keluar. Iya, kata mutiara yang nggak pernah dipelajari di sekolah itu keluar bisa gitu. Tapi sadar Enggak, mengutarakan. Oh, sadar. enggak, pokoknya itu semua gitu tuh semuanya tuh ini. Apa ya? Kayak kita tadi bilangnya gitu ya. Iya Bahasa kan aku. Sunda apa tadi? Oh iya kayak kamu ngomongnya apa kayak ini. Iya itu aku. Kayak petasan. Jadi aku dulu tuh istilahnya suka dibilang petasan sumbu pendek. Jadi jangan ada yang sulut dia gitu loh. Begitu disuruh langsung Iya yang gitu aku. Ya sih mudah-mudahan kadang. ada perubahan nanti setelah dapat nasihat dari Aki dan setelah diterapi ya. Iya, itu aku Jadi lebih baik. ada perubahan di pas ketika aku marah. Mudah-mudahan. Karena aku ngerasa banget memang mungkin ada yang sakit hati dengan kata-kata aku ketika aku marah. Aku merasa seperti itu. Terus belajar sabar ya. Iya. Sabar. Udah 4 kali. Ya baik Bang Imam, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah hidup Mbak Firda Razak. Perjalanan hidup seseorang itu memang berbeda-beda ya, dengan lika-liku kehidupan. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang sudah menjadi takdir kehidupan kita syukurin saja. Semua itu adalah pengalaman dan ilmu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Jadi kita ambil hikmahnya, kita ambil manfaat yang baiknya, yang nggak baiknya jangan kita ambil. Berusaha terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Karena memang pada hakikatnya manusia tidak ada yang sempurna. Tapi bagaimana cara kita melatih diri kita menjadi kebiasaan dan menjadi perilaku yang kita buat itu adalah kebiasaan yang baik. Jadi kita terbiasa berbuat baik, ya nanti akan mengikuti keterbiasaan itu menjadi ala bisa karena biasa. Tidak ada yang perlu disesali, syukuri, nikmati, itu lebih baik. Kenanglah hal-hal yang baik, jangan kenang hal-hal yang buruk. Jadikan hal buruk menjadi pengalaman yang berharga, menjadi kita lebih baik. Itu saja. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.